Yang terhormat Bu Julisa dan teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai PT Vigano Cipta Perdana. Yang pertama, latar belakang. Sistem informasi akuntansi adalah struktur yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan memproses data keuangan. Sistem ini sendiri diterapkan di hampir seluruh aktivitas bisnis di banyak perusahaan, termasuk untuk perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, di mana aktivitas bisnisnya yang paling pokok adalah pembelian bahan baku. PT Vigano Cipta Perdana adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi sepatu secara handmade, yang merupakan pemasok internal untuk PT Buccheri. PT Vigano Cipta Perdana menerapkan sistem make to order dalam memproduksi sepatu, yaitu jumlah produksinya ditentukan oleh permintaan dari PT Buccheri. PT Vigano Cipta Perdana membuat suatu sistem informasi dalam melakukan pencatatan untuk informasi-informasi di berbagai divisi di perusahaan yang berkaitan dengan proses pembelian bahan baku, seperti pembuatan surat permintaan pembelian, surat tanda terima pembayaran, dan surat permintaan penawaran harga. Dengan dibuatnya sistem tersebut, nantinya akan mampu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan mampu menciptakan informasi yang akurat yang berkaitan dengan bahan baku, serta membantu dalam melakukan pembukuan dan penyajian laporan pada PT Vigano Cipta Perdana. Tentunya, hal ini diharapkan dapat membantu tugas para direksi perusahaan untuk mengambil keputusan yang jauh lebih efisiensi lagi dan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi kinerja perusahaan. 2. Rumusan masalah. Apakah penyediaan formulir-formulir yang ada pada proses pembelian bahan baku PT Vigano Cipta Perdana sudah efisien? Apakah pengendalian internal PT Vigano Cipta Perdana sudah efektif? Ketiga, tujuan. Tujuan dari pembuatan proyek sistem informasi akuntansi ini adalah untuk membuat suatu sistem informasi pembelian bahan baku yang dapat mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data proses pembelian bahan baku. Kelompok kami berharap sistem ini dapat mempermudah tugas karyawan PT Vigano Cipta Perdana dalam menyimpan data dan mengolah data menjadi informasi yang dapat diandalkan oleh pemakai informasi dari pihak internal maupun pihak eksternal. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, mempermudah karyawan dalam menyimpan data barang baku. Kedua, mempermudah karyawan dalam menyimpan data transaksi pembelian barang baku. Ketiga, membantu karyawan dalam pembuatan laporan. Keempat, mempermudah karyawan dalam melakukan pencarian data bahan baku secara efektif. Kelima, membantu karyawan dalam menjaga keakuratan data pada proses pembelian bahan baku. Selanjutnya, pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Romney, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur, instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur, teknologi informasi, kontrol internal, serta langkah-langkah keamanan yang dirancang untuk memudahkan proses pengolahan data maupun informasi. Selanjutnya, siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Dalam siklus pengeluaran, pertukaran informasi eksternal utama adalah dengan pemasok atau vendor. Di dalam organisasi, informasi tentang kebutuhan untuk membeli barang dan bahan mengalir ke siklus pengeluaran. Dari siklus pendapatan dan produksi, pengendalian persediaan, dan berbagai departemen. Setelah barang dan bahan tiba, pemberitahuan tanda terimanya mengalir kembali ke sumber-sumber tersebut dari siklus pengeluaran. Data pengeluaran juga mengalir dari siklus pengeluaran ke buku besar dan fungsi pelaporan untuk dimasukkan dalam laporan keuangan dan berbagai laporan manajemen. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya untuk memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan fungsi organisasi.
Aktivitas bisnis utama pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan inventaris, perlengkapan, atau layanan. Pendekatan tradisional untuk mengolah persediaan adalah dengan menjaga stok yang cukup sehingga bahwa produksi dapat berlanjut tanpa gangguan, bahkan jika penggunaan persediaan lebih besar dari yang diharapkan, atau jika pemasok terlambat melakukan pengiriman. Pendekatan tradisional ini sering disebut pendekatan kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ karena didasarkan pada perhitungan ukuran pesanan yang optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pesanan, pengangkutan, dan kehabisan persediaan. Biaya pemesanan sudah termasuk semua biaya yang terkait dengan pemrosesan transaksi pembelian. Biaya penyimpanan adalah biaya yang terkait dengan penyimpanan persediaan. Biaya kehabisan persediaan adalah biaya yang diakibatkan oleh kekurangan persediaan, seperti kehilangan penjualan atau penundaan produksi. Titik pemesanan ulang atau reorder point menentukan kapan harus memesan. Perusahaan biasanya menetapkan titik pemesanan ulang berdasarkan pada waktu pengiriman dan tingkat persediaan pengaman yang diinginkan untuk menangani fluktuasi permintaan yang tidak terduga. Sistem informasi pembelian merupakan kegiatan yang digunakan oleh perusahaan untuk pengadaan barang seperti persediaan fisik atau bahan baku yang diperlukan perusahaan. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian pemasok dari luar negeri. Dalam sistem pembelian terdapat beberapa fungsi yang terkait, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Tujuan utama dalam siklus pembelian adalah meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Sebagai tambahan, pihak manajemen harus mampu mengawasi dan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas proses siklus pembelian yang membutuhkan akses ke data terinci mengenai sumber daya yang digunakan dalam siklus pembelian, kegiatan yang mempengaruhi sumber daya tersebut, serta pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut, agar dapat berguna dan relevan untuk pengambilan keputusan. Data harus akurat, andal, dan tepat waktu. Analisa terhadap sistem pengendalian siklus pembelian perlu dilakukan agar dapat mengetahui apakah sistem pengendalian internal yang diterapkan perusahaan sudah cukup baik sehingga tujuan utama dari siklus pembelian dapat tercapai. Tujuan siklus pembelian adalah memudahkan pertukaran kas dengan pemasok barang atau jasa perusahaan. Secara lebih luas, tujuan dari siklus pembelian adalah yang pertama, menjamin bahwa semua barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan aturan yang dibutuhkan. Kedua, menerima semua barang yang dipesan dan memastikan bahwa barang yang diterima dalam kondisi baik. Ketiga, mengamankan barang hingga dibutuhkan. Keempat, menentukan faktur yang berkaitan dengan barang dan jasa yang benar. Kelima, mencatat dan mengklasifikasikan pembelian dengan tepat. Keenam, mengirimkan uang ke pemasok yang tepat. Ketujuh, menjamin bahwa semua pembelian kas berkaitan dengan pembelian yang telah diizinkan. Kedelapan, mencatat dan mengklasifikasikan pembelian kas dengan tepat dan akurat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk ke bisnis proses diagram, kemudian juga ada flowchart. Nah, dilansir dari buku Accounting Information System 15 edition, Marshall B. Romney, Paul J. Steinberg, Scott L. Summers, and David A. Wood. Bisnis proses diagram ini memiliki pengertian cara visual untuk menggambarkan langkah-langkah yang berbeda atau kegiatan dalam proses bisnis. Nah, di sini juga ada keterangan flowchart yang kita buat, yaitu adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Nah, biasanya ini mempengaruhi penyelesaian masalah yang khususnya perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke simbol-simbol pada BPD. Nah, di sini ada simbol lingkaran dengan border yang tipis, bisa disebut sebagai start atau begin. Nah, ini memiliki pengertian yaitu suatu start dalam suatu beginning dalam flowchart. Kemudian ada end yang kedua, yaitu dengan
simbol lingkaran dengan border yang tebal. Kemudian ada kotak ya, persegi panjang. Nah, ini activity in the process. Jadi kita punya pengertian ini di dalam sini nanti terdapat beberapa proses dari lingkaran menuju ke persegi panjang. Ini ada beberapa proses. Kemudian dari proses tersebut kita lanjut ke keputusannya atau hasil dari aktivitas ini, yaitu dengan belah ketupat ya, bisa disebut juga sebagai diamond. Nah, ini adalah keputusan atau bagaimana kita mengatasi masalah atau bagaimana kita menjalankan aktivitas tersebut. Kemudian ada flow. Nah, ini bagaimana perjalanan prosesnya. Nah, annotation information ini berupa dengan penjelasan terhadap simbol. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada simbol pada flowchart. Teman-teman bisa lihat ada input, output simbol. Yang pertama di sini ya dokumen, kemudian ada yang di bawahnya ini ada multiple dokumen. Kita jadi satu folder ini memiliki dokumen banyak. Kemudian ada electronic output yang berisi information displayed by an electronic output device such as terminal, monitor, or screen. Nah, kemudian kita lanjut ke electronic data entry. Nah, ini electronic data entry ini device such as a computer, terminal, tablet, or phone. Nah, kemudian yang terakhir ada electronic input and output device. The electronic data entry and output symbols are used together to show a device used for both. Nah, bagaimana kedua device ini saling bersangkutan ya. Kemudian ada processing symbol, persegi panjang, dan trapesium. Yang persegi panjang ini kita sebut sebagai computer processing. Jadi dia perform processing function usually results in a change in data or information. Jadi bagaimana hasil ini mempengaruhi informasi atau data tersebut ke depannya. Kemudian ada manual operation, bagaimana proses operasinya dilakukan secara manual. Kemudian ada storage symbol. Yang pertama database, ini adalah kumpulan data-data dari segala macam informasi yang sudah kita buat, sistem yang sudah kita buat. Kemudian ada magnetic tape, data stored on a magnetic tapes. Tapes are popular backup storage medium yang ini digunakan untuk membackup suatu data. Kemudian ada paper document file of paper documents. Letters indicate file ordering sequence, N numerically, A alphabetically, or D by date. Kemudian ada jurnal atau ledger. Nah, ini kumpulan-kumpulan jurnal kita ya di dalam buku besar yang kita pelajari dalam akuntansi. Kemudian kita lanjut ke flow and miscellaneous symbol. Nah, ini banyak sekali ya, ada dokumen of processing flow berisi garis dengan tanda panah ya, ada communication link, ada on page connector, off page connector, terminal decision, dan annotation. Oke. Kemudian kita lanjut ke data flow diagram. Nah, menurut Sutapri, buku tahun 2003 halaman 193 ini, definisi data flow diagram ini adalah sebuah hubungan dengan menggambarkan sistem secara otomatis atau terkomputerisasi presentasi manual atau dapat diatur dalam bentuk sistem yang berkomunikasi satu sama lain sesuai dengan aturan atau sistem yang kita udah buat. Nah, simbol-simbolnya bisa kita lihat. Ada pertama ada kotak, namanya data source or destination. Nah, ini the people and organization that send data to and receive data from the system are represented by square boxes. Data destination are also referred as data links. Kemudian ada data flows. The flows of the data into or out of process is represented by curve or straight lines with arrows. Nah, ini bagaimana data itu kemudian diolah menuju ke transformation process. Nah, the process that transform data from inputs to outputs are represented by circle. Bagaimana dari input berubah menjadi output ini kita gambarkan dalam bentuk lingkaran. They are often referred to
as bubbles. Kita bisa sebut bubbles ya. Ada data stores, kumpulan data, kemudian ada internal control. Nah, ini untuk menjelaskan tabel-tabel yang bersifat numerik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah bab 3, yaitu pembahasan di mana kita akan membahas profil perusahaan dari perusahaan yang kita pilih, yaitu PT Vigano Cipta Perdana. Jadi PT Vigano Cipta Perdana itu didirikan pada 8 Agustus 1988, di mana perusahaan ini adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi sepatu secara handmade. Dalam memproduksi sepatu, PT Vigano Cipta Perdana menerapkan sistem make to order dengan penjualan produk yang masih berfokus pada pasar domestik dan belum menyentuh penjualan ke luar negeri. Kemudian ada bidang usaha perusahaan. PT Vigano Cipta Perdana memproduksi berbagai macam model sepatu dengan berbagai fungsi utama seperti sepatu untuk acara resmi dan sepatu untuk kegiatan santai. Perusahaan mengklaim sepatu yang diproduksi dapat menunjang kenyamanan konsumen walau dipakai dengan jangka waktu yang lama. Berikut ini merupakan salah satu foto dari hasil produksi PT Vigano Cipta Perdana. Selanjutnya, sepatu yang diproduksi perusahaan terbuat dari bahan kulit yang lembut dengan bagian sisi dalam sepatu yang dilapisi dengan bahan sepatu. Selain itu, perusahaan menggunakan bahan karet yang lembut hasil pengolahan dari bahan PVC, fiber, dan sponge. Organisasi perusahaan. Organisasi merupakan wadah dari seluruh kegiatan perusahaan. Organisasi yang baik harus mencerminkan adanya batasan wewenang, tanggung jawab, pembagian tugas, dan spesialisasi di antara seluruh karyawan yang bekerja sama di dalam perusahaan yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kita bisa lihat bahwa PT Vigano Cipta Perdana ini memiliki susunan organisasi yang cukup rapi, di mana ada direktur operasional sebagai penanggung jawab utamanya yang mengepalai seluruh divisi yang dibutuhkan oleh perusahaan, di mana di sini ada 4 divisi, divisi finance, divisi pembelian, divisi pabrik, dan juga pemasaran. Dengan ada divisi-divisi ini, berarti bisa kita simpulkan bahwa PT Vigano Cipta Perdana ini memiliki organisasi yang pembagian wewenang, tanggung jawab, dan juga tugas itu cukup jelas. Pembelian tunai kemudian melakukan proses pembelian dan menerima barang dari supplier, dan semua transaksi dan data pembelian akan dilaporkan ke bagian manajemen untuk
Setelah menerima SOP, Departemen Pembelian akan membuat SOP, standar operasional prosedur yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembelian barang. Ayat selanjutnya itu pemilihan supplier. Berdasarkan SOP, Departemen Pembelian kemudian memilih supplier yang akan menyediakan barang yang dibutuhkan. Selanjutnya, setelah supplier dipilih, Departemen Pembelian membuat order pembelian yang dikirimkan ke supplier untuk memesan barang. Setelah proses dalam pembelian barang dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga barang dibeli, data diterima dan dengan kontrak dan kontrak yang sesuai. Lanjut ke dalam pembuatan SOP. Di sini kita mulai dari MPP, lalu ke entry data dan melakukan validasi. Jika error, lalu entry data lagi, dan seterusnya kepada EVO bahan, cetak SOP, dan menjadi SOP. Dan di sini di sebelah kanan ada pembuatan LPB, dimulai dari pembuatan SOP, FB, dan SJB. Jika entry data tidak tervalidasi dan error, maka akan diulang lagi prosesnya. Setelah validasi selesai dan dapat diterima, maka faktor penerimaan PO dinyatakan bisa dilanjut dan membuat cetak LPB dan jadilah LPB. Dan dalam proses pembuatan jurnal dimulai dari penerimaan beberapa dokumen seperti SOP, LPB, FB, dan SJB. Selanjutnya melakukan entry data dan melakukan validasi dan menerima faktur pembayaran atau faktur rekening. Setelahnya maka akan dilanjut dengan membuat jurnal. Oke, kelompok kami menulis beberapa saran dan kesimpulan untuk perusahaan. Di dalam saran, kami menyarankan perusahaan membuat surat permintaan pembelian dengan memanfaatkan sistem yang ada. Yang kedua, bagian gudang selain mencatat penerimaan barang pada file input bahan, harus diikuti dengan pencatatan pada kartu gudang. Selanjutnya dibuatnya surat permintaan penawaran harga atau SPPH untuk meminta penawaran barang sehingga pengadaan barang dengan harga yang tinggi dapat dihindari. Kita juga membuat kesimpulannya yaitu adalah PT Vigo Cipta Perdana menggunakan suatu sistem informasi dalam perusahaannya. Dan dengan adanya sistem informasi ini, perusahaan dapat menghemat waktu, mempercepat proses pembelian bahan baku, mengurangi risiko terjadinya pencurian, serta membantu dalam melakukan pembukuan dan pengeluaran perusahaan. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.